Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan. Dimanapun Anda berada saat ini, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 30 Juni 2022 dengan judul Dari Buahnya Lah Kamu Akan Mengenal Mereka. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi hidup dan kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami, hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Matius 7 ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Mari kita ikuti penjelasannya. Tidak peduli seberapa tinggi profesinya, dia yang hatinya tidak diisi dengan kasih kepada Allah dan sesamanya bukanlah murid Kristus. Meskipun dia memiliki iman yang besar dan bahkan memiliki kekuatan untuk melakukan mujizat, namun tanpa kasih imannya tidak akan berharga. Dia mungkin menunjukkan kedermawanan yang besar, tetapi jika hal itu berasal dari motif lain selain kasih yang tulus, bahkan memberikan semua hartanya untuk memberi makan orang miskin, tindakan itu tidak akan menjadi kepujian bagi dia maupun untuk kebaikan bagi Allah. Dalam semangatnya dia bahkan mungkin menemui kematian seorang martir, namun jika dia tidak memiliki kasih, dia akan dianggap oleh Allah sebagai seorang bersemangat yang menipu atau seorang munafik yang ambisius. Disalin dari buku Testimonies jilid 5 halaman 168. Ada kefasihan yang jauh lebih berkuasa daripada kefasihan kata-kata dalam kehidupan seorang pengikut Tuhan sejati yang murni dan benar. Keadaan seseorang lebih berpengaruh daripada kata-katanya. Adalah tabiat dan pengalaman kita sendiri yang menentukan pengaruh kita terhadap orang lain. Untuk meyakinkan orang lain akan kuasa anugerah Tuhan, kita harus mengenal kuasa itu dalam hati dan kehidupan kita. Kabar baik yang kita kemukakan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa seharusnya lah kabar baik yang telah menyelamatkan jiwa kita sendiri. Hanya melalui iman yang hidup di dalam Tuhan sebagai juru selamat pribadi, itulah yang memungkinkan kita menanamkan pengaruh dalam dunia yang ragu-ragu ini. Jikalau kita menolong orang berdosa dari arus yang keras, kaki kita harus lebih dulu berpijak di atas batu karang yang adalah Yesus Kristus. Lencana keagamaan bukanlah tanda lahiriah, bukan dengan memakai tanda salib atau mahkota, tetapi itu adalah sesuatu yang menyatakan kesatuan antara manusia dengan Allah. Disalin dari buku seri Membina Keluarga, jilid 4, halaman 435 dan 436. Biarlah pembacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.
Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus sepanjang malam di dalam tidur kami, hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan, dan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini memberikan satu kekuatan, semangat bagi kami untuk dapat melakukan segala tugas pelayanan kami sepanjang hari ini. Lebih daripada itu, memberikan satu penekanan khusus kepada kami. Tidak peduli seberapa tinggi profesinya, dia yang hatinya tidak diisi dengan kasih kepada Allah dan sesamanya bukanlah murid Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga selalu kepada mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah daripada Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Biarlah dengan hikmat pengetahuan sorga mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Lebih daripada itu, kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Tuhan berkati semua panitia, Tuhan berkati semua para tukang dan juga material yang dipergunakan, agar mereka dapat melakukan pekerjaan mereka boleh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami juga berdoa untuk Dr. Raymond yang Tuhan percayakan, biarlah dengan hikmat sorga dapat memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya dan dapat melayani dengan hati yang tertuju kepada Yesus Kristus. Kami menyerahkan guru-guru, kepala sekolah dan setiap siswa ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Kiranya hikmat pengetahuan sorga juga Tuhan berikan, agar dapat mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi mereka, hiburkan mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan curahkan hikmat pengetahuan sorga juga untuk mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada saat ini. Mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka. Kami juga menyerahkan para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada. Biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, dengarlah doa kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.